ada Evelyn, kesimpulan ada Samuel Eka. Selamat memasuki persekutuan. Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih baik-baik aja ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke persekutuan kita. Sebelumnya aku mau ajak kita semua buat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore ini. Kami, Remaja GKI Tegal, dapat kembali lagi berkumpul pada Zoom ini untuk melakukan persekutuan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati acara persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, agar semuanya dapat berjalan seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Setelah ini kami akan serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang pimpin acara persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, untuk membuka persekutuan pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama, ada rasa indah. Tuhan Yesus mensatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini bersama bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Ya, acara selanjutnya kami persilakan pada pengisi. Sudah, langsung. Iya, itu MC-nya Rio, Tante. Oh. Ini udah ya, langsung ya? Iya, sebelum mulai, ini ada Angel ya?
Ada Angel nggak? Suaranya bisa kedengeran nggak ya, Lix? Dengeran Tante. Oh, Angel belum join ya? oh iya. Kita berdoa dulu aja deh. Karena kagok gitu ya. Kok baru satu lagu? Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan yang menolong kami supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, bahan yang diberikan kepada saya itu bacaan Alkitabnya diambil dari Roma pasal 15. Roma 15 ayat 1 sampai 7. Ya, jadi ini sebenarnya kalau yang ikut katekisasi ini salah satu materi katekisasi gitu ya. Saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita untuk demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, ayat 7, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Ya. Jadi itu bagian bacaan Alkitabnya. Nah, tema yang diberikan, ku terima kau apa adanya. Kira-kira gitu ya. Agak puitis sih temanya gitu ya. Ku terima kau apa adanya gitu ya. Kayak kalau orang yang lagi kasmaran gitu kan. Kayak orang yang lagi kasmaran terus wah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ku terima kamu apa adanya gitu kan. Nah, iya. Jadi teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita bahas bersama sebenarnya menurut saya bukan satu hal yang baru gitu ya. Kita semua juga teman-teman di usia remaja apalagi pasti juga punya pengalaman-pengalaman ini gitu ya. Jadi usia remaja itu termasuk kelompok yang sebenarnya tidak cepat menerima, ya, tidak cepat atau tidak gampang menerima kehadiran orang baru di komunitasnya. Nah, ya kalau teman-teman ngerasain tuh kan ya, apalagi yang udah punya grup, punya geng gitu ya. Nah, biasanya sangat tidak mudah gitu untuk menerima orang baru gitu ya atau seseorang di dalam komunitasnya gitu. Ya biasanya kalau udah punya geng itu senengnya misalnya ada orang baru yang pengen deket-deket gitu ya, biasanya terus bisik-bisik gitu kan. Jadi nggak gampang sih memang. Biasanya ada kriteria-kriteria gitu ya.
punya syarat-syarat gitu. Misalnya ya hanya mau menerima yang selevel gitu ya, sekelas. Ya, mungkin selevel kepandaiannya gitu. Jadi kalau agak-agak agak-agak nggak nyambung nih gitu ya, tulalit kalau diajak ngobrol gitu kan. Jadi udah aduh ilfil duluan ya. Aduh yang gini-gini jangan masuk di grup kita lah gitu ya. Ngapain gitu bikin capek doang nih. Kita udah ngomong sampai di mana, dia baru ada di mana gitu ya. Jadi hanya mau menerima yang selevel ya, sekelas dalam hal kepandaiannya. Atau yang sama-sama cantik atau sama-sama ganteng aja gitu, yang bisa diterima gitu. Ya, padahal yang membuat syarat itu juga belum tentu dalam kategori cantik dan ganteng gitu ya. Tapi sudah terlanjur terlanjur pede gitu ya, bahwa oh yang itu jelek nih, nggak kayak kita nih gitu kan, keren-keren gitu ya. Atau hanya mau menerima yang satu suku aja gitu ya. Saya tuh terkesan gitu ya, agak dari pertama saya datang itu terutama di ininya ya, kalau di jemaat umum ya pastilah ya ada gitu, tapi seperti di komisi remaja gitu bukan nggak terlalu terasa sih, malah kayaknya nggak ada gitu. Artinya tuh menganggap ya semua itu tuh ya udah kita sama-sama gitu ya. Entah itu sukunya, yang lucu adalah entah itu suku atau etnisnya misalnya bukan Tionghoa gitu ya, tapi biasanya udah terlanjur nih ya dipanggilnya Ci gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya lucu gitu, tapi juga menarik gitu, sebetulnya menarik gitu ya. Jadi jelas-jelas nih gitu ya, dari etnis misalnya atau suku Jawa gitu, tapi di kalangan teman-teman ya kalau dia lebih tua ya Ci gitu ya. Jadi itu menurut saya sangat baik, tapi dalam kenyataan kan terjadi ya situasi-situasi di mana ada orang-orang atau kelompok yang hanya mau menerima yang satu suku saja, atau yang seagama saja, atau yang sama-sama kaya saja, gitu ya. Jadi seakan dirinya atau kelompoknya itu yang paling top, gitu ya. Sehingga merasa punya hak menghakimi orang lain yang dianggap lebih di bawahnya, gitu ya. Tadi loh yang saya bilang kadang-kadang tuh kepedean gitu, udah nganggep gengnya itu udah geng terkeren gitu ya, anggotanya atau personilnya itu ya di atas rata-rata semua lah gitu ya. Kalau ini gengnya cewek ya wah ya pokoknya yang cantik-cantik lah gitu. Jadi kadang-kadang PD-nya kebablasan gitu ya, sehingga gampang menghakimi yang dianggap lebih rendah atau lebih di bawahnya. Ya. Menganggap mereka itu nggak pantas untuk diterima sebagai teman. Nah, teman-teman, padahal semua orang itu memiliki kebutuhan diterima oleh yang lain. Ada di sini yang nggak butuh diterima oleh yang lain? Kalau ada berarti perlu periksa, gitu ya, karena nggak lazim, gitu ya. Jadi bawaan di dalam diri setiap orang, yaitu naluri alamiah, gitu ya. Setiap orang itu adalah kebutuhan untuk diterima oleh yang lain. Jadi seorang bernama Abraham Maslow itu mengatakan kebutuhan seperti itu termasuk social needs gitu ya. Jadi kebutuhan yang umum. Kita ini kan manusia, ini kan makhluk sosial gitu. Jadi
nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayang, gitu ya. Jadi bohong besar nih kalau kita bilang, kita sombong ya, kita bilang, aku tak enggak ya, gitu ya. Aku nggak diterima juga nggak ngefek tuh, gitu. Hidupku juga nggak terdampak apa-apa tuh. Emang betul begitu? Sombong banget, gitu ya. Kita semua itu punya kebutuhan diterima, ya, diakui oleh orang lain, gitu ya. Jadi karena kita semua punya kebutuhan itu di dalam diri kita, jadi nggak heran gitu ya, nggak heran kalau orang lalu merasa tertekan gitu ya, depresi, stres, depresi, gelisah gitu ya, sedih, sebagian lagi marah gitu ya. Kalau apa? Kalau lingkungan tidak menerima dia. Banyak ya contoh ya. Anak-anak muda juga banyak korban dari penolakan, korban dari sikap penghakiman lingkungan atau kelompok terhadap dirinya, gitu ya. Jadi kalau kemudian kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya, biasanya lalu coba-coba nih cari cara nih supaya orang memberi perhatian kepadanya. Nah, terus mengakui, wah ya, lalu menerima, ya itu harapannya. Ya, jadi dia bikin yang aneh-aneh gitu, supaya apa? Ya caper gitu ya, cari perhatian, gitu ya. Nah kalau sudah orang memberi perhatian, harapannya lagi orang mengakui dia, oh iya ya, terus menerima dia. Nah, kalau caranya positif sih oke, gitu ya. Ada banyak contoh ya anak muda yang mau menunjukkan gitu ya eksistensinya supaya dia bisa diterima, tapi dengan cara-cara yang positif. Misalnya apa? Aku harus lebih giat belajar supaya aku punya prestasi. Ya, jadi supaya aku tuh punya nilai gitu ya. Di dalam diriku tuh ada sesuatu. Nah itu oke, ya sebatas masih wajar, positif, oke, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau cara yang dipakai itu negatif, ya demi supaya, demi apa gitu kan? Demi supaya dia diterima, gitu ya. Wah ya terus melakukan kekerasan, ya melakukan bullying, banyak sekali ya yang belum lama kemarin itu tuh cewek-cewek ya kan, cewek-cewek gitu wah membuli satu teman lainnya gitu. Dan ada yang memvideo gitu ya kan. Nah, ini sering banget nih terjadi gitu ya di kalangan remaja atau kaum muda. Ya, sengaja direkam gitu terus di-share ya di media sosial. Ya, supaya apa? Wah, orang tuh mengakui keberadaan mereka, ya menerima mereka gitu. Nah, itu kan cara yang salah ya dan pasti dampaknya akan buruk kalau caranya negatif. Nah, teman-teman remaja menerima keberadaan seseorang, gitu ya, menerima keberadaan seseorang sebenarnya itu sikap yang baik, gitu ya, sikap yang baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, nobody is perfect. Nggak ada yang sempurna. Di samping kelebihan-kelebihan dalam dirinya, setiap orang pasti juga punya bagian yang kurang. Ya. Jadi sebenarnya nggak pas ya rasanya kalau kita hanya melihat kelebihan-kelebihan seseorang sebagai syarat untuk menerima dia menjadi teman kita. Ya. Karena kita sendiri pun nggak cuma punya kelebihan loh, jangan salah. Ya, kita juga pasti punya bagian
di mana ada kekurangan-kekurangan di situ gitu. Jadi sebenarnya gini, nggak fair gitu ya, nggak fair kalau kita pakai syarat ya karena dia punya kelebihan, dia baik, dia ini semua yang lebih-lebih gitu ya yang dilihat ya nggak fair gitu, karena kan kita sendiri juga tidak seperti itu, kita juga punya kekurangan. Nah teman-teman, Rasul Paulus menyoroti tentang yang kuat dan yang lemah. Ya, dia mengajak yang kuat tidak semena-mena menghakimi yang dipandang lemah. Dan yang lemah juga jangan hanya mencari-cari kesalahan dari yang kuat. Jadi seharusnya saling menerima ya secara utuh. Nah, memang pada waktu itu Paulus menyampaikan atau menyoroti mengenai yang kuat dan yang lemah itu berdasarkan situasi di Roma yang memang ada dua kelompok. Jadi ada kelompok yang sangat membatasi sangat membatasi untuk makan hanya makanan tertentu saja. Ya, ini masih sangat memegang peraturan-peraturan ya di kalangan Yahudi. Ya, kalau kita ingat tentang makanan itu ya di Imamat itu ada detail gitu ya, mana boleh, mana enggak gitu. Nah, kelompok ini tuh masih sangat memegang aturan itu. Jadi hanya makan makanan tertentu saja. Tapi ada satu kelompok lagi ya yang memberi kelonggaran dengan makan apa saja. Nah, ya, jadi kelompok yang satu tadi disebut sebagai yang lemah karena apa? Karena sangat bergantung pada peraturan-peraturan Yahudi. Nah, yang memberi kelonggaran tadi, yang makan apa saja, itu disebut lebih kuat imannya karena tidak terpancang pada aturan-aturan tersebut, gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya kira sering ya terjadi gitu ya. Kalau teman-teman di sekolah misalnya bergaul atau berteman dengan mereka yang beragama lain atau punya keyakinan yang tidak sama dengan kita, atau bahkan di antara yang Kristen sendiri gitu ya. Seringkali kan gitu, tanya-tanya, di tempatmu kalau ini boleh dimakan nggak? Misalnya gitu ya. Nah, itu aja bisa jadi bahan perdebatan gitu ya. Yang makan akan apa? Mengejek, menghina yang nggak makan, gitu kan? Bodoh, makanan enak banget kayak gini kok ditolak, nggak mau, gitu kan? Ya. Nah, yang membatasi makan nanti akan balas juga. Oh, dasar orang kok rakus, semua dimakan, apa-apa dimakan, dan macam-macam gitu ya, bisa jadi rame. Nah, Rasul Paulus mengingatkan ya, supaya yang makan semua makanan tidak usah menganggap gitu ya, menganggap lebih rendah orang yang hanya makan makanan tertentu. Ya, jadi kalau di kalangan Tionghoa itu ada istilah cia cai. Cia cai itu hanya makan makanan tertentu. Ya, kalau bahasa lainnya itu semacam vegetarian gitu ya. Jadi daging itu enggak gitu kan. Jadi hanya nasi putih, sayur dan air putih gitu ya. Jadi yang makan semua, kalau kita ini termasuk yang makan semuanya gitu ya. Ya nggak usah kita menghina-hina gitu ya.
mereka yang hanya makan makanan tertentu atau tidak makan bebas seperti kita. Kalau kita termasuk misalnya memilih gitu ya, hanya makan jenis makanan tertentu, ya nggak usah mempersoalkan yang makan semuanya. Gitu ya. Supaya tidak menimbulkan pertentangan, perselisihan. Gitu ya. Jadi salinglah menerima. Ya udah, wong kamu memutuskan seperti itu, gitu ya. Iya, saya bisa terima. Sebaliknya juga begitu. Jadi yang terjadi pada waktu itu di Roma, masing-masing menganggap diri atau kelompoknya itu sebagai yang lebih bermartabat, gitu ya. Sebagai yang lebih bermartabat. Yang makan terbatas juga menganggap, wah ini lebih prestis. Yang makan semuanya juga menganggap, wah derajatnya lebih tinggi, gitu ya, lebih hebat. Sehingga yang merasa kuat itu gampang menyalah-nyalahkan atau menghakimi, ya, jadi sombong. Nah, sikap ini justru bisa menjadi penghalang bagi mereka yang masih lemah imannya, yang masih membutuhkan dibimbing supaya punya pemahaman yang benar. Ya, nanti jadi apa ya? Jadi terhalang gitu karena sikap kita. Sikap kita bukan sikap yang apa ya? Yang merangkul supaya kita bisa membantu dia punya pemahaman yang benar gitu ya. Jadi harusnya seperti itu, tapi kalau kita justru menolak, ya lalu menjelek-jelekan, ya menghakimi. Kalau anak-anak sekarang kan terus membuli gitu ya karena karena keputusannya hanya makan tertentu saja. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai sikap kita itu justru menghalangi mereka untuk bertumbuh dalam iman. Ya, karena sikap sombongnya kita itu. Gitu ya. Jadi tugas kita kan tentunya menuntun ya, mengajak mereka untuk mengenal yang benar ya supaya mereka menjadi lebih baik. Ya, nggak bisa kalau kita antipati, kita bersikap memusuhi, ya nggak bisa kita mendekati mereka. Mereka yang masih masih belum punya pemahaman yang benar, imannya belum terlalu kuat, ya justru harus diterima dengan tulus. Ya memang baru sampai di situ, gitu ya. Jadi belum bisa memahami lebih dalam, ya masih cetek, masih segitu. Ya diterima dengan tulus sambil kita membantu dia, ya untuk lebih lagi bertumbuh. Nah, kalau ditolak, mereka bisa makin keliru, ya pemahamannya makin salah, ya, bisa makin jauh dari Tuhan juga. Jadi teman-teman remaja, kenapa sih kita mesti repot-repot menerima orang lain, gitu ya? Ya, apalagi yang nggak sevisi sama kita, ya, kan jadi nggak asik ya. Jadi nggak asik, nggak seru gitu kan. Nah, lebih enak kalau ya sama-sama gitu ya, jadi menyenangkan, happy gitu ya. Kalau visinya nggak sama, pemahamannya juga beda, gitu ya, kemampuannya juga jomplang, gitu ya. Wah rasanya kok jadi enak. Nah, ini teman-teman siapa yang sering gitu ya? Terus gini kan sama temennya, nggak usah deh, nggak usah lah, gitu ya, bikin ribet aja, bikin ribet. Kalau ada dia nih, rempong, capek aku jelasin sesuatu tuh nggak bisa tuh, cuma sekali tuh, gitu ya, lemot banget gitu kan. Udahlah, nggak usah sama dia, nggak usah sama dia. Nah ya kan, kita seringkali tidak bisa menerima
dengan tulus, gitu ya. Jadi Paulus mengajak kita mencontoh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang menerima setiap orang sebagaimana adanya orang itu. Ya. Bersyukurnya kita adalah Tuhan Yesus menerima kita tidak menunggu kita sangat baik dulu. Tidak menunggu kita sangat sempurna. Tidak menunggu kita sangat paham segala sesuatu. Enggak. Gitu ya. Jadi Tuhan menerima setiap orang sebagaimana adanya orang itu. Kita ingat cerita tentang seorang pemimpin rumah ibadat yang minta pertolongan ya, datang kepada Tuhan. Ya, ini kan seorang pemimpin rumah ibadat itu tentu dia punya kedudukan, ya, dia terpandang, gitu kan. Nah, dan Tuhan Yesus menerima ya, orang itu. Tetapi juga pada kisah yang lain ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan datang kepada Tuhan Yesus. Apakah terus ditolak, diusir-usir, dibuli-buli gitu ya? Enggak ya. Orang lain iya, orang lain memperlakukan perempuan ini sangat tidak manusiawi. Karena orang yang mengalami pendarahan itu dianggap najis, kotor. Ya, jadi orang tidak ada yang mau dekat dengan dia. Tapi terhadap perempuan ini yang notabene punya kelemahan itu, ya, Tuhan Yesus juga menerima dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang. Ya, jadi kebaikannya, kasihnya, kemurahannya bagi orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ya, jadi ini sekaligus juga membuka gitu ya, membuka pemahaman mereka karena sebagai kaum Yahudi itu merasa wah kami ini pilihan gitu ya, yang lain itu di luar kami, yang selamat itu cuma kami, mereka enggak. Nah, ya. Tapi dengan sikap penerimaan Tuhan Yesus mengajar kepada mereka ya, supaya mereka juga membuka ya, tangan menerima siapapun ya di dalam perjumpaan dengan sesama. Ya, di dalam Matius 5 ayat 45 di sana disebutkan Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Ya. Jadi semua orang diterimanya. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Meskipun dunia remaja tidak selalu memberi kemudahan untuk sikap penerimaan yang tulus. Ya. Silahkan teman-teman koreksi diri, introspeksi diri sendiri. Selama ini kayak gitu enggak ya aku ya, gitu ya. Enggak mau menerima kalau yang menurut saya enggak selevel sama saya. Gitu ya. Waspada, jangan terjebak pada pertemanan yang salah. Kita semua butuh teman. Tapi hati-hati jangan terjebak pada pertemanan yang salah. Jadi memang berat banget, apalagi kalau sudah wah intens gitu ya, jadi satu komunitas yang kuat, yang solid gitu ya, yang wah isinya sohib semualah pokoknya gitu. Memang sangat tidak mudah untuk meluruskan apa yang nggak benar. Ujungnya yang ada kita yang keseret ikut. Ya, jadi hati-hati. Ya, kita bisa terjebak pada pertemanan yang salah. Nggak enak hati karena sudah terlanjur akrab. Ya, padahal
kelompok atau komunitas itu isinya orang-orang yang sangat sulit, tidak bisa dan tidak mau menerima orang lain. Apalagi kalau tidak memenuhi kriterianya mereka. Nah, kita yang harus berani tampil beda di situ. Ya. Justru jadikan kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan pertemanan. Memberi contoh sikap terbuka, inklusif ya, jangan eksklusif. Memberi contoh sikap inklusif, ya, menerima teman yang kuat maupun yang lemah dalam hal apapun. Ya. Jangan kompromi dengan bullying. Nah, ya, ini jaraknya tipis banget nih, gitu ya, sama dunia remaja nih. Ya. Jangan kompromi. Ingat, nggak ada yang sempurna. Jangan pernah jadi tinggi hati. Ya. Lalu wah sepuasnya merendah-rendahkan orang lain. Ya. Terus tunjukkan sikap menghargai orang lain, siapapun dia. Jangan menghargai hanya terhadap orang-orang yang ya, kelas atas saja. Ya. Mau membantu, kalau misalnya ada teman yang jadi minder mungkin, ya, karena merasa dirinya punya kelemahan. Bantulah untuk terus mengembangkan diri. Bantu untuk punya pemahaman yang benar. Mulai dari menghargai diri sendiri. Itu kan harus ditolong. Karena banyak yang sulit keluar dari itu. Persekutuan Remaja GKI Tegal juga tentu diisi dengan bermacam-macam karakter, latar belakang, dan lain-lain. Ada yang pemahamannya tentang firman Tuhan masih sedikit, ya. Ada yang imannya belum bertumbuh dengan sangat kuat, gitu ya. Jadi kalau digoncang apa sedikit, ya kalau kayak tanaman tuh kalau akarnya belum kuat tuh digoncang apa sedikit udah liot-liot gitu ya. Ya mungkin gampang mutungan gitu ya. Kalau kebentur sedikit sama temennya, ini kan ciri imannya belum bertumbuh dengan kuat, ya diterima. Ya. Kondisinya baru seperti itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kita yang harus menolong. Terima saja, keadaannya memang baru segitu tuh. Ya, kita yang membantu. Ya. Saling menerima akan menolong kita untuk bertumbuh bersama-sama. Saling menerima akan memotivasi kita untuk terus mengembangkan potensi, talenta yang ada. Jadi, banyak kesempatan ya teman-teman. Banyak kesempatan, ya, syukuri, pakai dengan benar untuk bisa menerima setiap orang dengan tulus. Gitu ya. Kuterima kau apa adanya, semoga nggak cuma slogan dan tema yang dipasang gitu ya, tapi juga menjadi motivasi kita, ya, komitmen kita. Ya, untuk mempraktekkan itu. Ya, ketika teman-teman terjun dalam pergaulan, ya, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, di organisasi, ya, di persekutuan remaja, dimanapun. Tuhan memberkati. Amin. Terus apa ini? Ya. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan firman, kita akan memberikan persembahan kita
sebagai ucapan syukur kita. Nah, eh, persembahan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GKI Tegal BCA atau bisa pakai aplikasi uang elektronik kalian yang bisa di-scan di sini. Oke, jadi kesimpulan dari firman yang tadi sudah disampaikan adalah kita bisa mengerti bahwa semua orang memiliki kebutuhan untuk diterima atau diakui oleh orang lain. Maka dari itu, kita harus saling menerima dengan tulus agar kita juga bisa melengkapi satu dengan yang lain. Dan dari sini kita juga bisa menuntut mereka untuk bertumbuh dalam hal-hal yang baik. Dan kita juga jangan tergoda untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini karena persekutuan remaja sudah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu, berkati kami agar apa yang telah disampaikan dapat kami terima dengan baik dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga sudah memberikan persembahan, berarti juga agar persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berarti itu juga agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu penutup yang akan dipimpin oleh Evelyn. Ya, teman-teman, buat menutup persekutuan pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada konvokator. Ya, terima kasih. Sebelum acara berakhir, ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Petugas pada tanggal 13 Maret 2021 atau Sabtu depan, konvokator ada Angel, MC ada Frank, singer ada Boni, kesimpulan ada Nobel. Ya, persekutuan telah selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum undur kita mau foto bersama dulu ya. Yuk pada on kameranya semua. Ayo. Nah, gitu kan kelihatan. Ya yang belum on kamera, mari kita on kamera. Jero, Matthew, Grace, Marcelo. Yuk. Dah? Oke. Foto ya. Semua kayak 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ibadah persekutuan remaja Sabtu depan. Dah. Nah. Terima kasih.